Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh nikmat yang begitu besar. Nikmat yang begitu luas, sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka jika engkau menghitung nikmatnya, maka engkau tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita agar kita bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita, dan juga baik dengan perbuatan kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita majelis ini membahas tentang Khulafa'ur Rasyidin, dan kita masih membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pembukaan Irak, pembukaan yang terjadi di Irak secara umum, lalu ada rincian tentang pembukaan perang Qadisiyah ya. Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas dua tema insya Allah. Yang pertama adalah perang Qadisiyah bagian yang kedua. Dilanjutkan nanti insya Allah akan kita bahas tentang penahlukan atau pembukaan kota Madain ya. Insya Allah dua tema itu yang akan kita bahas pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Wallahu waliyu at-taufiq. Taib, kita mulai. Kita lanjutkan pembahasan tentang perang Qadisiyah ya. Taib. Qala musannif di sini menyebutkan tentang kaum muslimin. Taib. Kita baca bismillah. Qala musannif wa azimal majus wal muslimun alal qital. Ketika orang Majusi dan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah itu kemudian sudah siap untuk berperang, wa kana Sa'ad radhiyallahu taala anhu musaban bimaradhin aq'adahu ala firashihi. Pada waktu itu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sakit yang kemudian menjadikan dia tidak bisa untuk berdiri, dia kemudian harus duduk di kasurnya. Saya lupa nama sakitnya, dalam bahasa Arab namanya irkun nasa. Saya lupa artinya bahasa kita itu apa. Wasir kalau tidak salah ya. Barangkali wasir atau semacam itu, sehingga dia itu kemudian tidak bisa berdiri, dia kemudian harus ditandu, sehingga kemudian dia tidak bisa memang maksimal ya, tetapi hal itu kemudian tidak mengurangi semangat juangnya. Walakinnahu asarra ala ayyakuna fi firashihi, meskipun Sa'ad pada waktu itu ada di ranjangnya, ada di kursinya, tetapi dia musyrifan ala maidanil ma'rakah, dia kemudian mengatur jalannya pertempuran. Yaquduha, memimpin, wa yuwajjihuha, dan mengarahkan. Meskipun kondisinya seperti itu. Dia sedang sakit ya. Tsumma qassama jaishahu, kemudian dia membagi tentaranya. Wa addahu i'dadan jayyidan, dan kemudian menyiapkan dengan baik. Menyiapkan pasukannya dengan baik. Tsumma khataba radhiyallahu ta'ala anhu fil muslimin, kemudian dia berkhutbah fil muslimin, fawa'adhahum, lalu kemudian memberikan mau'idhah kepada mereka, wa khatsahum, dan kemudian mendorong mereka agar mereka kemudian semangat ya, wa tala alaihim qaulahu ta'ala, dan membacakan kepada mereka firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Telah kami tetapkan di dalam Zabur min ba'di dzikri annal arda, bahwasanya bumi ini yarithuha ibadiyas sholihin, akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh, bukan hamba-hambanya yang kemudian tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Maksudnya saat berarti memberikan semangat kepada kaum muslimin bahwa jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar beramal yang soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat terbaik.
Salah satu nikmat tersebut adalah bumi itu kemudian diwarisi oleh mereka. Kemudian wa qara'a suratal jihad. Saat ini kemudian membaca surat jihad. Wa hiya suratul Anfal. Yang dimaksud adalah surat Al-Anfal. Baik. Fahasyat qulubun nas wa uyunuhum. Sehingga kemudian hati-hati mereka itu kemudian dahsyat, bergemuruh ya. Hati mereka kemudian bergemuruh. Wa uyunuhum, begitu juga mata mereka itu kemudian mereka siap untuk berperang ya. Wa arafus sakinah, dan mereka kemudian mengetahui sakinah, ketenangannya. Dan sakinah itu penting karena kita tahu bahwa dalam perang ketika orang tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia kemudian tidak bisa maksimal. Orang ketika tegang, maka kemudian kemampuan maksimalnya itu kemudian tidak keluar. Hal itu karena kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi dan menghambat kemampuannya tersebut untuk keluar secara maksimal. Sama misalkan kita lihat ya, ketika orang tegang misalkan, dalam momen tertentu, maka kemampuannya tidak akan keluar maksimal. Orang misalkan lomba, kemudian dia tegang, dia tidak maksimal. Begitu juga dalam perang, ketika dia misalkan tidak dikaruniai ketenangan, maka kemudian tidak maksimal dalam berperang juga. Warafus sakinah ma'a qiraatiha, dan mereka kemudian sakinah ya, merasakan ketenangan ya, ketika membaca surat Al-Anfal tersebut. Sumakabbaru arba'an, kemudian dia takbir 4 kali. Fa khammalal muslimuna ba'da rabi'ah ala aduhim. Maka kaum muslimin kemudian menyerang musuh. Ba'da rabi'ah, setelah kemudian takbir yang keempat. Baik. Wa iqtala ma'ahum qitalan syadidan, dan kemudian mereka berperang dengan peperangan yang sengit. Wa iqtatalu ma'ahum qitalan syadidan, mereka berperang sengit ya. Baik. Tula yaumihim wa aktsara lailihim. Berperang sengit tula yaumihim, sepanjang hari. Wa aktsara lailihim, dan kemudian mayoritas dari malam. Jadi siang penuh, kemudian ditambah banyak dari malam, mereka masih berperang. Wa istamarru thalathata ayyamin, dan kemudian selama 3 hari ya, mereka itu kemudian ana fihal muslimuna katsiran min hadhil afyal allati tufzi'u khuyulahumul arabiyyah. Di mana kemudian mereka kaum muslimin itu banyak kesulitan menghadapi gajah-gajah yang kemudian menakutkan kuda-kuda Arab. Karena kita tahu kuda Arab itu kemudian tidak terbiasa melihat gajah. Karena gajah bukan hewan yang biasa ada di Arab. Karena itu kita lihat bahwa ketika zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan tahun gajah. Dan gajah bukan hal yang masyhur mereka lihat ya, asing ya. Sehingga kuda-kuda tersebut kemudian ketakutan. Apalagi kita tahu bahwa gajah itu bentuknya kan besar kan, menakutkan ya. Allati tufzi'u khuyulahumul arabiyyah. Sehingga kudanya itu kemudian ketakutan ya. Karena tidak terbiasa lihat gajah. Allati lam tata'awwad ru'yataha, di mana mereka tidak terbiasa lihat ya. Kalau bahasa guyonnya itu kudanya itu kemudian ini ya, ketinggalan zaman ya. Kudanya ketinggalan zaman, nggak pernah lihat gajah ya. Karena memang mereka tidak terbiasa melihat gajah, bukan hewan yang biasa ada di daerah tersebut ya. Walakin al-abtal al-mu'minin, tetapi kemudian para jagoan kaum muslimin dabbaru makidatan li hadhil afyal. Mereka kemudian menyiapkan siasat. Mereka membuat strategi untuk kemudian menghadapi serangan ini. Fa'ahlakuha, dan kemudian mereka membinasakan gajah-gajah tersebut. Bagaimana caranya? Wadzalika bi an darabul filal abyad fi ainaihi birrimah. Jadi di antara gajah-gajah tersebut itu ada salah satu gajah yang terbesar.
yang kemudian warnanya putih. Maka gajah yang berwarna putih ini yang dianggap sebagai pemimpinnya itu oleh kaum muslimin dilempar dengan tombak dan kena ke kedua matanya. Maka ketika kemudian gajah putih itu tidak bisa melihat, maka kemudian dia fantolako yatakhobbat. Maka dia kemudian sempoyongan. Gajah itu jalannya sempoyongan, tidak tentu arah. Yatakhobbat. Sama misalkan dalam ayat dalam surat Al-Baqarah ya. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ketika mereka sempoyongan ya. Maka kemudian gajah ini sempoyongan. Gajah putih ini sempoyongan. Tsumma tajaha biman alaihi ilan nahri. Orang yang kemudian menaiki gajah itu kemudian ya udah ikut jatuh. Karena gajahnya kemudian tidak tahu arah. Sulit untuk dikendalikan. Tsumma tajaha biman alaihi ilan nahri. Lalu kemudian tenggelam ke sungai. Baik. Wa tabi'athu al-afyal al-ukhra biman 'alaiha. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh gajah putih ini diikuti oleh gajah-gajah yang berada di belakangnya. Mungkin karena dianggap bahwa gajah putih ini adalah pemimpin mereka, komando mereka, sehingga gajah itu akan mengikuti kemanapun pemimpin mereka pergi. Hatta ketika pemimpin mereka kemudian masuk ke goa. Baik. Akhirnya kemudian gajah-gajah yang tadi itu kemudian ikut tenggelam. Karena itu faghariqu wa halaku. Akhirnya gajah-gajah tersebut ikut masuk bersama dengan gajah putih yang kemudian tenggelam duluan di sungai. Fahalaku, sehingga kemudian mereka binasa semuanya. Baik. Wa dzalika min taufiqillahi subhanahu wa ta'ala wa inayatihi bi ibadatil mu'minin. Dan hal itu menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, menunjukkan taufik dari kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Baik. Wala siyama mohon maaf. Wa fil yaumir rabi, tetap kemudian termasuk dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil yaumir rabi, pada hari yang keempat, ba'atsallahu rihan syadidatan. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang keempat kemudian mengirimkan angin kencang. Mengirimkan angin kencang ya. Baik. Angin kencang itu apa yang terjadi? Fadammarat mu'askar al-majus. Dan kemudian meluluh lantakkan perkemahannya orang Majusi. Menghancur leburkan perkemahannya orang Majusi. Karena perkemahan hancur, apa yang terjadi? Waharabu fi kulli ittijahin. Mereka lari ke sana kemari, tidak tentu arah. Baik. Wa qutila qaiduhum, lalu kemudian pemimpin mereka yaitu Rustum itu kemudian terbunuh. Allahu a'lam. Saya belum dapat informasi lebih detail. Apakah Rustum kemudian terbunuh sendiri ataukah dibunuh oleh salah satu kaum muslimin? Allahu a'lam. Baik. Itu bayangannya yang terjadi pada saat tersebut. Kemudian dikatakan oleh musannif wa qutila qailuhum minhum wa qutila qaiduhum wa qutila minhum asyratu alaf. Panglima mereka itu kemudian terbunuh yaitu Rustum. Wa qutila minhum asyratu alaf, dan yang terbunuh dari mereka itu puluhan ribu pasukan, banyak sekali ya. Yang terbunuh dari pasukan musuh itu mencapai puluhan ribu pasukan. Wa faqadal muslimuna hawali alfaini wa khamsimi'ah syahidin. Dan yang terbunuh dari kaum muslimin itu jumlahnya tidak seberapa, tidak begitu banyak. Berapa yang terbunuh dari kaum muslimin? Wa faqadal muslimuna hawali alfain wa khamsimi'ah syahid rahimahumullah. Jumlah kaum muslimin yang terbunuh hanya dalam tanda petik 2.500. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan jumlah korban dari orang kafir yang mencapai puluhan ribu. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib. Taib. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita lanjutkan kemudian tentang peristiwa yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Peristiwa yang terjadi setelah peperangan Qadisiyah.
Di sini musannif memberikan judul Umar wa Rasul Sa'ad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan utusannya Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang dari medan peperangan di Irak. Musannif mengatakan ba'atha Sa'ad bi khumusil ghanimah ma'al bisyara ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengirimkan 1/5 ghanimah ya, karena 4/5 dibagi di antara mereka. 4/5 kemudian dikirim kepada Amirul Mukminin ma'al bisyara, dengan membawa kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yahruju kulla yaumin kharijal Madinah. Jadi kebiasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar itu kemudian keluar setiap hari. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu keluar setiap hari. Kharijal Madinah, keluar dari kota Madinah. Antorikil Irak, untuk melihat jalan yang menuju ke Irak. Yantadirul ahbar qalikon khaifan. Dia menunggu kabar dengan qaliq, khawatir. Khaifan, takut. Apa yang ditakutkan? Alal muslimin, atas keselamatannya kaum muslimin. Jadi Umar itu kemudian sangat peduli dengan rakyatnya. Karena itu Umar itu bolak-balik untuk kemudian nunggu kapan datang, kapan datang. Dia bolak-balik. Baik. Kemudian fabainama huwa dzatu yaumin ala adatihi. Kemudian ketika pada suatu hari sebagaimana kebiasaannya, yantadhiru fit thariq, Umar itu nunggu di jalan. Idra'a raqiban yadukhu ma'a ba'irin fastabasharahu wastaqbalahu. Taib. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah pada waktu itu dia berada di jalan di luar kota. Ra'a raqiban, dia kemudian melihat raqib, pengendara ya, pengendara onta. Yaluhu min ba'id, kemudian muncul dari jauh. Fastabashara, lalu kemudian memberikan kabar gembira kepada pendatang tersebut. Maksudnya kemudian menyambutnya dengan baik orang yang masuk kota. Taib. Idza ra'a raqiban yaluhu min ba'id fastabshara wastaqbalahu yas'aluhu, dan kemudian bertanya kepada dia. Warraqib la ya'rifuhu, dan pengendara tersebut itu tidak tahu tentang hakikat Umar. Dia tidak tahu kalau Umar itu khalifah ya. Mungkin dia belum pernah ketemu Umar barangkali. Wa huwa yamshi wa Umar yarkudhu khalfahu. Maka dia kemudian berjalan, wa Umar yarkudhu khalfahu, kemudian berjalan pelan-pelan di belakangnya. Warraqib yaqul, dan yang naik kendaraan tadi itu mengatakan kepada Umar, fatahallahu 'alal muslimina. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Dia cerita kepada orang tersebut. Dia tidak tahu kalau orang yang diajak bicara ini adalah Umar. Dia tidak tahu kalau orang yang diajak bicara ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Umar yuksiru su'al, maka Umar kemudian memperbanyak nanya terus. Taib. Nanya terus, banyak nanya ya kepada orang tersebut. Taib. Wa huwa yatahalla, dan kemudian membaca tahlil la ilaha illallah ya. Minal farah, dan karena saking gembiranya. Wa yashkuru lillah, dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma dakhala al-Madinata akhadha an-nasu yusallimuna ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika sampai kemudian di kota Madinah, ya. Taib. Lalu kemudian dia melihat bahwa banyak orang kemudian memberikan salam kepada Umar, menyapa Umar dengan memanggilnya sebagai khalifah, dengan memanggilnya sebagai Amir al-Mu'minin. Bilafdil khilafah wa huwa musri'un wa ra'ar raqib, di mana dia kemudian buru-buru di belakangnya orang yang naik kendaraan tadi. Falamma sami'a ar-raqibu dzalika, ketika dia tahu bahwa yang diajak bicara di belakangnya itu ternyata adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka dia kemudian berhenti. Ya malu ya. Karena dia tidak menyangka ternyata orang yang dia temui pertama kali itu adalah khalifah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dipakai oleh Umar dari bajunya, pakaiannya,
itu kemudian tidak menunjukkan orang yang sombong, tapi menunjukkan orang yang sederhana dan memakai baju sesuai dengan kebutuhannya ya, bukan keinginannya. Baik. Lalu kemudian dia mengatakan, hala a'lamtani anka hala a'lamtani annakal khalifah. Kenapa engkau tidak memperbanyak pengetahuan kami, tidak memberitahu kami kalau kemudian dia itu adalah khalifah. Taib. Kalau dia itu kemudian khalifah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, la haraja 'alaika ya akhi, tidak masalah wahai saudaraku. Taib. Wa jama'a Umar radhiyallahu taala anhu al-muslimin mustabsyiran. Umar kemudian mengumpulkan kaum muslimin dan kemudian mengabarkan kabar gembira kepada mereka. Ngasih tahu kepada mereka bahwa kemenangan telah diraih. Wa qara alaihim kitabu Sa'din radhiyallahu anhu yasifu al-ma'raka al-hasimah. Dan kemudian mengatakan kepada mereka, kepada jamaah yang datang, itu kemudian berita kemenangan itu disampaikan kepada mereka. Taib. Jadi Umar ketika membacakan surat kepada mereka, yasiful ma'raka, yang mengabarkan, mensifati peperangan tersebut, al-hasimah, mensifati peperangan yang menentukan tersebut ya. Wa yasiful jundal mujahidin, dan mensifati tentara dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kanu yadwuna bil Qur'an. Maka mereka kemudian membaca Al-Qur'an dengan bergaung, menggema ya, saking banyaknya yang membaca. Idza jannal lail kadawain nahli. Ketika malam kemudian gelap. Taib. Begitu juga dikatakan idza jannal lail, jika kemudian malam itu kemudian benar. Dia kemudian mengabarkan tentang keadaan mereka ya. Katanya Sa'ad, kanu yadwuna bil Qur'an. Mereka itu membaca Quran idza jannal lail, ketika malam sudah tertutup ya. Ketika malam sudah tiba. Kadawain nahli, maka kemudian mereka membaca Quran itu seperti dengungannya lebah. Ngung. Tapi yang dibaca adalah Al-Qur'an. Kadawain nahli. Wahum asadun fin nahar. Maka mereka itu kemudian seperti kawanan singa. Sangat berani. Tetapi kemudian ketika malam hari mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tushbihumul usud. Maka kemudian mereka itu tidak bisa disamakan dengan usud. Mungkin onta yang biasa mungkin. Walam yafdul man madha minhum man baqiya. Dan tidaklah orang yang masih hidup itu lebih utama daripada orang yang telah mati. Illa bi syahada. Kecuali kemudian mendapatkan keutamaan mati syahid. Maka kemudian keutamaannya tidak lebih utama antara satu dengan yang lainnya, antara yang masih hidup dengan yang sudah sebelumnya, illa bisyahada, kecuali yang mendapatkan mati syahid. Kalau kemudian mati syahid, maka kemudian mereka dianggap kemuliaannya lebih ya. Idzalam tuktab lahum, karena memang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wabihadhil ma'raka, penutup tentang perang Qadisiyah, wabihadhil ma'raka, dengan peperangan ini yang menentukan, ayadallahu subhanahu wa ta'ala dinahu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menolong agamanya. Wa rafa'a kalimatahu, dan kemudian meninggikan kalimat Allah. Wahabatil Arab wal ajmu al muslimin. Sehingga orang Arab dan Ajam itu kemudian hormat kepada kaum muslimin. Wa intasyara hadil Islam wa adluhu, dan kemudian keadilan Islam, kemudian petunjuknya Islam itu tersebar. Sebagaimana kebalikannya, wa taqallasa dzulamul kufri wasyirki walhamdulillah. Sebagaimana kemudian semakin pudar, sebagaimana kemudian semakin hilang kegelapan disebabkan oleh kekufuran dan kegelapan disebabkan oleh kesyirikan. Maka kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan tentang perang Qadisiyah bagian yang kedua. Baik.
Sekarang kita bahas satu pembahasan tentang Fathul Madain. Baik. Pembahasan tentang Fathul Madain itu memberikan bayangan kepada kita tentang pembukaan dari ibu kota mereka. Karena Madain ini itu adalah ibu kota Persia pada masa tersebut. Kita tahu bahwa ibu kota setiap negara itu memiliki peran yang sangat penting. Karena itu kita tahu dalam sejarah bangsa Indonesia, ibu kota negara itu mesti kemudian coba dikuasai oleh musuh. Ketika misalkan ibu kota negara kita pada saat perang melawan Belanda itu ada di Jogja, mereka berusaha untuk menguasai Jogja ya. Dan itu sangat biasa ya. Dan itu memang menunjukkan bahwa pusat pemerintahan, pusat kekuatan itu berada di kota terbesar. Baik. Sehingga ditaklukkannya Madain itu peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Karena kemudian ibu kota negara mereka itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Akan kita baca. Fathul Madain sana sadisa asra minal hijrah. Pembukaan kota Madain yang terjadi pada tahun 16 Hijriah. Qala musannif ba'da ma'rakatil Qadisiyah wasalal muslimuna bi qiyadati Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu al-fatha. Ketika perang Madain itu sudah selesai, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu kemudian lanjut lagi kemudian melanjutkan jihad yang telah dilakukannya. Baik. Kemudian melanjutkan perjalanannya di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas, wa madha Sa'ad fi tariqihi fi biladil Furs. Dan Sa'ad itu melanjutkan perjalanannya di negeri Persia. Hatta fatahal Madainah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk menaklukkan kota Madain. Baik. Kota Madain adalah ibu kota Persia. Madain kemudian dianggap sebagai jamak dari Madinah, mudun ya. Atau mungkin bisa jadi jamaknya jamak. Bisa jadi jamaknya mudun habis itu Madain. Karena memang sebagian keterangan menyebutkan bahwa Madain ini itu adalah ungkapan yang menyebutkan tentang banyaknya kota yang ada di wilayah tersebut. Maksudnya berarti kotanya itu besar. Ada yang menyebut bahwa Madain ini kemudian sebenarnya gabungan dari 7 kota ya. Berarti kota penting, bahkan kota terpenting ya. Kota terpenting yang ada di Irak pada masa tersebut. Baik. Kalau dalam literatur Latin, namanya itu bukan Madain. Dalam literatur Latin, namanya biasanya Ctesifon. 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 Itu gambarannya. Namanya dalam nama Latin ya. Baik. Kemudian hatta fatahal madaina ba'da an hasaraha syahrain. Baik. Jadi kaum muslimin berhasil menguasai kota ini itu setelah kemudian dikepung selama 2 bulan. Setelah dikepung selama 2 bulan. Wa kana dzalika fi syahri Safar sanasa di sa'asra minal hijrah. Baik. Jadi berhasil ditaklukkan, Madain ini berhasil ditaklukkan pada bulan Safar. Berarti ngepungnya itu pada akhir tahun sebelumnya. Karena bulan Safar itu bulan kedua. Taib dari 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriyah. Sebelum bulan Safar adalah Muharram, bulan yang kita berada di dalamnya sekarang. Taib. Sebelum bulan Muharram berarti kemudian ada bulan Dzulhijjah. Taib. Jadi dari bulan Dzulhijjah sampai bulan Muharram kemudian kaum muslimin berusaha mengepung kota ini. Taib. Wa kana dzalika fi syahri Safar sanasa di sa'asra minal hijrah wa kana al-fathu sadmatan anifatan rawa'atil furs. Jadi pembukaan kota ini, ditaklukkannya kota ini bisa dikatakan ini adalah sadmatan anifatan. Benturan yang besar. Mengagetkan mereka. Mereka sangat terkejut dengan hal ini. Rawa'atil furs dan mengejutkan mereka, wa afza'athum dan mengagetkan mereka, menjadikan mereka terkejut. Idza kanat asimatu biladihim. Kenapa kemudian mereka terkejut? Karena kota ini adalah ibu kota mereka yang memiliki peran penting. Yang memiliki peran penting bagi mereka.
Karena dimanapun ibu kota negara itu pasti memiliki peran yang sangat besar. Ibu kota kita sekarang Jakarta bagi Indonesia perannya penting, menjadi sentral dalam banyak hal, dalam perdagangan, dalam pendidikan, dalam ekonomi, apalagi politik. Sangat jelas ya. Kemudian wa fiha nafa'isul furs al-ajiba. Di Persia, di kota ini, di kota Madain ini pada waktu itu terdapat peninggalan berharga dari orang Persia. Wa fiha qasrul abyad, di antaranya adalah istana putih, istana yang berwarna putih. Wa qasrul iwan, sebagaimana juga di sini ada Kisra namanya Kisra Iwan. Di sini kemudian ada Kisra, ada Qasr namanya Qasr Abyad dan juga Qasr Iwan. Istana putih dan juga namanya Istana Iwan. Wa kana khina idzin minal qusur al-faridah. Dan keduanya pada waktu itu adalah termasuk dari istana-istana yang istimewa. Istana-istana yang langka, istana-istana yang kemudian betul-betul luar biasa ya. Wa qad waqa'at fi hadhil ma'rakah ayatun 'azimah. Dalam perang ini kemudian terdapat ayat azimah, katanya penulis. Min nasrillah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'yidihi, dan juga pertolongan Allah, dukungan Allah Subhanahu wa taala li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi ada karomah yang terjadi ya, kurang lebih dari hamba-hambanya. Yang terjadi pada hambanya. Baik. Yang pertama kemudian penulis di sini menceritakan tentang bagaimana Sa'ad dan pasukannya itu nanti melewati sungai seperti mereka jalan di atas tanah biasa. Maka ini yang pertama. Nanti yang kedua itu terkait dengan janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menceritakan peristiwa yang akan terjadi nanti, lama setelah kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dari kisah yang pertama. Kisah yang pertama disebutkan, anal muslimina waqafu ha'irina amama nahri Dijlah al-Ghazir al-Amik. Kaum muslimin kemudian terkejut ketika mereka harus menghadapi sungai Dijlah yang kemudian Ghazir, yang kemudian deras, al-Amik, dan juga kemudian dalam. Sebagai informasi bahwa sungai ini kemudian menjadi penghalang mereka untuk sampai ke kota Madain, untuk kemudian masuk ke pusat kota Madain. Sebelumnya mereka sudah menaklukkan kota yang berada di seberangnya Madain. Sehingga kota yang di seberangnya Madain itu namanya Bahrusir, atau ada yang membaca Bahrusiar, wallahu alam ya. Saya belum tahu mana penyebutan yang paling tepat. Ada yang membaca Bahrusir, Bahrusirun, ada yang membaca Bahrusiar. Sehingga ini bukti yang pertama dari karomah yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena sungai yang akan dilewatin itu sungai yang dalam dan sungai yang deras. Kaifa ya'burunahu? Bagaimana mungkin mereka kemudian mampu untuk menyeberangi sungai tersebut? Wa kana haijan, maka kemudian bergelombang. Yakdzifu bizubat, sampai kemudian dari gelombang itu kemudian menghasilkan zubat, menghasilkan buih. Saking kemudian kuatnya hembusan, kuatnya kemudian terjangan dari arus air itu tadi. Faqama Sa'ad radhiyallahu taala anhu fi jaisihi khatiban. Maka kemudian Sa'ad itu berdiri dan berkhutbah. Berkhutbah di depan pasukannya, kemudian mengatakan, ala inni qad azimtu ala qat'i hadzal bahr ilaihim. Sungguh aku bertekad untuk kemudian menyeberangi sungai ini dan kemudian berperang menghadapi mereka. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu bertekad untuk menyeberangi sungai tersebut untuk bisa melawan orang Persia. Faqalu jami'an, mereka kemudian mengatakan semuanya, azimallahu lana walaka. Azimallahu lana walaka faf'al. Allah Subhanahu kemudian di sini penulis mengabarkan bahwa kaum muslimin pada waktu itu ketika diajak bicara oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, mereka kemudian mengatakan, "Oke, setuju. Azimallahu lana walaka faf'al." Ketika Allah kemudian memberikan azimah, keyakinan, kemantapan dan seterusnya, maka lakukanlah. Baik.
Sehingga kemudian mereka ketika menjadi pasukan, itu pasukan yang taat. Karena mereka tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bukan orang sembarangan. Saat berusaha keras agar kemudian peperangan yang dihadapi itu bisa dicapai kemenangan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lanjutkan. Wa kana radhiyallahu taala anhu masyhuran bi istijabati da'watihi. Dan kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu masyhur bahwa doanya itu mustajab. Doanya itu kemudian mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kemudian dia terkenal doanya itu makbul? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan dalam hadis, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, saddid ramyatahu, tepatkan anak panahnya, wa ajib da'watahu, dan kemudian terimalah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardha. Baik. Karena itu wa kana radhiyallahu taala anhu masyhuran bi istijabai da'watihi. Dan Rasulullah dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian masyhur bahwa doanya itu mustajab. Fada'allaha ta'ala. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'a ma'ahu al-jaishu. Dan kemudian tentara itu kemudian ikut berdoa. Tsumma tawakkalu 'ala Allah. Setelah mereka berdoa, maka mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhamu khuyulahum dzalikal bahar, dan kemudian menceburkan kudanya ke sungai tersebut. Tenggelam dong. Entar dulu, kita lihat. Wa kan qad taqaddamathum katibatani litub'idal fursal majusa anil janibil akhar lin nahri. Sebelum pasukan besar itu kemudian menyeberangi sungai tersebut, telah berangkat duluan dua pasukan kecil untuk mengusir Persia dari arah sebaliknya. Baik, arah Madain yang pusat itu tadi, yang kemudian di situ ada istana tersebut. Maka kemudian dikirimkan dua pasukan untuk mengusir mereka, untuk mengusir musuh dulu dari bibir laut, dari bibir sungai yang seberang. Agar kemudian pasukan kaum muslimin yang hendak turun dari menyeberangi sungai itu kemudian aman mereka dari serangannya musuh tiba-tiba. Maksudnya seperti itu. Taqaddamathum katibatan litub'idal fursal majus anil janibil akhar lin nahri. Iya, agar kemudian pasukan kaum muslimin yang hendak mendarat di sisi lain dari sungai tersebut nanti itu aman. Sehingga ada dua pasukan dari kaum muslimin yang mendahului untuk membuka jalan, sehingga kaum muslimin yang lebih besar itu aman untuk mendarat di sisi lain dari sungai tersebut. Baik. Wa kana al-fursu yanzuruna ilaihim fi dahsyatin balighatin. Orang Persia ketika mereka melihat kaum muslimin lewat di atasnya sungai, seperti kemudian mereka jalan di atas darat, maka mereka kemudian teriak yasikhuna diwana diwana. Mereka kemudian teriak diwana diwana. Apa diwana diwana artinya? Majanin, majanin. Gila. Mungkin menurut kita seperti itu. Majanin itu artinya secara harfiah, maknanya itu berarti orang gila. Maksudnya mereka itu kemudian tidak percaya bahwasanya kaum muslimin melewati air, seakan-akan kemudian mereka itu lewat seperti jalan di atas tanah biasa. Sehingga mereka kemudian terkejut dengan hal tersebut dan mengatakan majanin, diwana, diwana artinya majanin, majanin. Kayak orang gila. Selanjutnya, wa kanal fursan yasiruna 'alal ma' kama yasiruna 'alal ard. Pasukan berkuda itu jalan di atas air sebagaimana mereka jalan di atas tanah, seperti tidak ada apa-apa. Yatahaddatsun mutmainin. Mereka kemudian di atas sungai tersebut, maka kemudian seperti mereka kemudian di atas tanah. Mereka kemudian berbicara ngobrol biasa, itu kemudian seperti tidak ada apa-apa. Walam yufqat minhum ahadun, dan kemudian tidak ada yang hilang satupun dari mereka. Wala syai'un abadan, begitu juga tidak ada satu barang pun yang hilang. Walaupun kemudian ada satu riwayat, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah, pada waktu itu ada satu kota air itu ketinggalan. Satu kota air kemudian ketinggalan. Akhirnya balik dicari ketemu. Dan akhirnya kemudian tidak ada orang yang tenggelam, sebagaimana kemudian tidak ada satu barang pun yang hilang. Semuanya aman, baik orangnya maupun juga barangnya. Baik.
Waharabal fursu, maka kemudian orang Persia kemudian lari. Mereka lari, melarikan diri. Walahiqahumul muslimun, lalu kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Ini bedanya perang melawan orang kafir dengan perang, katakanlah misalkan perang melawan kaum muslimin sendiri. Ketika perang yang dihadapi itu melawan kaum muslimin sendiri, nggak boleh dikejar. Sedangkan perang melawan musuh boleh dikejar. Walahiqahumul muslimun ilal madain, lalu kemudian kaum muslimin mengejar mereka ke Madain, ke pusat kota Madain. Wa fatahuha, lalu kemudian kaum muslimin menaklukkan kota Madain. Wa malaku kunuzaha, lalu kemudian menguasai kekayaan simpanan yang berada di dalam istana tersebut. Allati la tukhtiru 'alal ukul, yang kemudian tidak masuk akal saking banyaknya. Ada yang kemudian mengatakan la tukhtiru 'alal bal, yang kemudian tidak pernah terlintas saking banyaknya jumlah dari pampasan perang yang kemudian yang didapatkan oleh kaum muslimin kala itu. Saking banyaknya ya. Saya lupa jumlah angkanya itu berapa. Tetapi kemudian kalau dilihat jumlahnya itu luar biasa, banyak sekali ya, fantastis lah. Wa kana tilkal haditsa karama li Sa'ad radhiyallahu taala anhu wa jundihil mu'minin al-mujahidin as-shadiqin. Maka peristiwa tersebut bagaimana kaum muslimin kemudian lewat jalan di atas air sebagaimana mereka jalan di atas darat, maka ini karamah bagi Sa'ad dan bagi para pasukannya. Baik. Ba'da'an badzalu ma yastati'una min asbab, setelah mereka kemudian mengerahkan apa yang mereka mampu dari sebab-sebab yang syar'i. Baik. Maka kita tidak menafikan karamah, dan akidah Ahlussunnah meyakini adanya karamah. Sebagaimana akidah Ahlussunnah meyakini adanya mukjizat ya. Walaupun kemudian barangkali istilah yang tepat untuk menggantikan istilah mukjizat adalah dalail nubuwah. Sebenarnya lebih tepat namanya dalail nubuwah, tetapi lebih masyhur istilahnya mukjizat. Dan hal ini kemudian dialami oleh para nabi dan rasul. Adapun peristiwa luar biasa yang keluar dari kebiasaan yang dialami oleh orang bukan nabi, maka disebut dengan karomah. Kita tidak menafikan karomah, tetapi juga kita jangan sampai hulu dalam masalah karomah. Banyak orang kemudian hulu dalam masalah karomah. Yang disebutkan hanya masalah karomah. Seakan-akan tidak ada yang dibahas kecuali hanya masalah karomah. Kalau karomah itu ada, ya kita meyakini, oke, kita benarkan gitu. Tetapi nanti perlu dilihat, apakah kemudian orang yang mendapatkan karomah itu orang yang soleh atau orang yang toleh, orang baik atau orang jahat, orang yang beriman atau orang yang kemudian bukan orang yang beriman. Bisa jadi nanti kemudian menggunakan jin, guna-guna, bantuan setan, dan lain sebagainya. Maka harus dilihat ya. Jika dia beriman, beramal soleh, akidahnya sahihah, kemudian dia terjadi padanya karomah, kita benarkan. Tetapi kemudian ketika orang sholatnya nggak jelas, agamanya juga nggak jelas, kemudian bisa terbang, kemungkinan besar dia dibantu setan atau dibantu oleh jin. Nas'alullah salama wal afiyah. Karena itu kita meyakini adanya karomah sebagaimana keyakinan Ahlussunnah. Tetapi kita tidak gulu dalam masalah karomah. Orang ketika terlalu gulu dalam masalah karomah, sedikit-sedikit yang ceritain hanya karomah, sedikit-sedikit ceritanya tentang karomah, hal itu nanti akan mempengaruhi keimanan hamba. Karena kemudian mereka terlalu fokus dengan hal-hal seperti itu dan kurang berusaha untuk mengambil sebab, kurang berusaha untuk mengambil usaha dan mengambil sebab. Jadi kerjanya kurang, ngarepinnya karomah. Padahal kita tahu karomah itu dicapai dengan usaha yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendaki. Dan itu keyakinan Ahlussunnah. Tetapi orang ketika hulu, sebagaimana kita sampaikan tadi, efeknya nanti kemudian akidahnya nanti mereka tercoreng. Karena kemudian tawakalnya itu kemudian berkurang karena mereka kurang berusaha. Dan itu yang kemudian banyak kita sayangkan terjadi pada sebagian kaum muslimin yang terpapar dengan tasawuf. Karena ketika mereka kemudian terpengaruh dengan tasawuf, seringkali kemudian yang dibesar-besarkan itu cerita tentang karomah-karomah tersebut.
Taib. Jika karomah itu betul, ya sudah kita benarkan gitu. Tapi nanti akidahnya benar atau tidak gitu. Taib. Allahu taala a'lam bishawab. Selanjutnya, wasaniyah, peristiwa yang kedua ya. Khina wafada Rusulu Sa'din radhiyallahu taala anhu ala Umar. Ketika utusan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa ma'ahum kunuzu Kisra. Utusan Sa'ad ini dengan membawa 1/5 pampasan perang, maka dia kemudian membawa harta berharga yang begitu banyak dari sisa-sisa koleksi dari Kisra, raja Persia. Wasiwarohu, dan juga kemudian gelang. Gelang ya, siwar. Kedua gelang. Wabisatuhu, dan juga permadani. Bidzahabihi wa fiddatihi, yang kemudian berlapiskan emas dan juga berlapiskan perak. Walu'lu'ihi, dan juga permata. Saking banyaknya perhiasan, saking banyaknya kemudian kekayaan yang berhasil diambil dari pampasan perang yang didapatkan di Madain ya. Baik. Da'a bi Suraqah bin Malik, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian memanggil Suraqah bin Malik. Wa albasahu siwara Kisra, dan kemudian memakaikan kedua gelang tersebut kepada Suraqah bin Malik. Baik. Waqala Suraqah kemudian ketika sudah dipasangkan dua gelang tersebut, dalam referensi yang kita dapatkan di Bidayah wan Nihayah disebutkan bahwa gelang tersebut itu gelangnya panjang. Gelangnya itu kemudian dari ujung tempatnya gelang ya, dari ujung tempatnya gelang di lingkaran sini ya, di bawahnya telapak tangan ini, itu panjang sampai kemudian hampir ke ketiak ya, atau sampai ke ketiak, saking panjangnya. Barangkali gambarannya itu mirip seperti mainan kita pada waktu kecil ya. Pada waktu kecil kita kadang punya mainan kayak gelang-gelangan panjang yang kayak pegas gitu, bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Mungkin ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Intinya menunjukkan betapa gelangnya itu kemudian sangat banyak sekali ya. Baik. Suraqah kemudian mengatakan alhamdulillahi siwara Kisra. Alhamdulillah yang kemudian Suraqah itu mendapatkan dua gelangnya Kisra. Kisra bin Hurmuz. Nama Kisranya adalah Kisra bin Hurmuz. Fi yadai Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Yang kemudian berada di tangannya Suraqah bin Malik bin Ju'shum, nama dia. A'rabi min Bani Mudlij. Padahal Suraqah ini adalah seorang Arab Badui, seorang Arab A'rabi, Arab desa, Arab kampung, yang berasal dari Bani Mudlij. Maksudnya Suraqah itu bersyukur betapa kekayaan yang awalnya dimiliki oleh seorang Kisra Persia yang besar, itu kemudian berpindah kepada seorang Arab kampung. Betapa kemudian jauh sekali, kontras sekali ya, bertolak belakang sekali kemudian berpindahnya. Sebelumnya dari seorang penguasa yang besar, kemudian berpindah kepada seorang Arab kampung. Iya, berpindah kepada seorang Arab kampung, yaitu Suraqah bin Malik, seorang Arab kampung dari Bani Mudlij. Apa maksudnya? Maksudnya Suraqah bin Malik mengatakan ini, wa huwa yushiru bihadza ila wa'dir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Suraqah menyebut janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah. Khina qabalahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Khina qabalahu sallallahu alaihi wasallam, ketika dia kemudian disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muhajirun ilal Madinah ma'ahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah hijrah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lalu bertemu dengan Suraqah. Baik. Wa qala lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suraqah, wa qad nadzara ila dhira'aihi. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kedua hastanya Suraqah. Hasta itu dari ujung jari sampai kemudian siku itu hasta. Baik. Hasta itu dari ujung jari sampai kemudian ujung siku, maka itu namanya hasta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada kedua hastanya Suraqah, lalu mengatakan, "Ka'anni bika ya Suraqah." Seakan-akan engkau wahai Suraqah,
Waqad labista siwara Kisra. Seakan-akan engkau memakai siwara Kisra. Seakan-akan engkau memakai kedua gelang dari Kisra. Tayyib. Jadi ini menunjukkan akan dalail nubuwah, bukti kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jika riwayat ini benar, maka riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengabarkan peristiwa yang terjadi nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika riwayat ini benar, maka hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti. Karena bukti kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti. Sebagaimana misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, misalkan, idza halaka Kisra, fala Kisra ba'da. Jika Kisra itu sudah binasa, tidak ada Kisra setelahnya. Maka benar kan? Nanti pada masanya Utsman, Kisra itu terbunuh, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, benar terjadi. Dan kemudian tidak ada yang menggantikannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan tentang penaklukan Konstantinia, menyebutkan tentang Dajjal dan seterusnya, maka hal itu menunjukkan peristiwa yang akan terjadi nanti, dan itu bukti akan kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu bukan dusta. Kemudian musannif mengatakan fatahaqqaqa wa'duhu Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlaksana, terpenuhi. Dan terjadinya itu setelah wafatnya Rasulullah. Peristiwa ini terjadi tahun 16. Rasulullah wafat tahun 11. Sehingga terjadinya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah terkadang mengabarkan peristiwa yang akan terjadi nanti. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadamal Islam imraturiyatal Furs. Begitu juga dengan perang ini, dengan ditaklukkannya Madain, maka kekuatan Islam itu berhasil mengalahkan kerajaan Persia. Berhasil menghancurkan kerajaan Persia. Di mana kerajaan Persia ini adalah kerajaan yang berasaskan atas agama Majusi. Maka kemudian ketika kerajaan ini nanti hancur, sebagian dari mereka masuk Islam. Sebagian dari mereka masih ada yang kemudian bertahan dengan keyakinan mereka. Di antara mereka yang bertahan, ada yang kemudian pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam dan kemudian mereka masih menyimpan kedengkian. Nah, kedengkian itu nanti tersimpan sekian lama dan nanti akan kelihatan, kedengkian mereka itu nanti akan kelihatan. Nanti misalkan terkait juga dengan pembunuhannya Umar bin Khattab oleh Abu Lulu'ah, maka itu bagian dari kedengkian tersebut. Begitu juga nanti lanjut belakangan, ada saja nanti gangguan-gangguan yang berasal dari Persia dan sekitarnya. Di mana gangguan-gangguan tersebut itu salah satu bukti akan kedengkian mereka, akan jatuhnya kerajaan mereka yang dijatuhkan oleh Islam. Nanti data-datanya sebagian akan bisa kita paparkan ya. Wa alat kunuzuha ilaihim. Begitu juga kemudian ketika Persia hancur, maka kekayaannya itu kemudian berpindah kepada kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Liyuhiqqallahu al-haqqa, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong al-haq, wa yubtilal batila, dan kemudian membatalkan, menghancurkan kebatilan, walau karihal kafirun. Walaupun kemudian orang kafir itu enggan dan tidak suka dengan hal tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga dengan ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan 2 perang, yaitu Qadisiyah bagian yang kedua, dan juga kita sudah menyelesaikan penaklukan Madain. Sehingga dengan ini, maka ini berarti beberapa bagian penting dari penaklukan yang terjadi di Persia itu sudah kita bahas. Nanti setelah ini kemudian akan kita bahas perang terpenting yang berada di Persia, yaitu perang Nahawan, di mana peristiwa itu terjadi pada tahun 21 Hijriah. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri, naktafi bihadza. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.